yang aksi di Monas, meskipun ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nyatanya tidur di Istiqlal, Jumatan di Monas, mboten Jumatan ke masjid. Sakniki kula tangklet, ada apa enggak ajaran Ahlus Sunnah dari kitab Takrib, Fathul Qorib, Kasifatus Saja, Mu'in, Wahab, Muhadzab, dan yang lain-lain yang mengesahkan Jumatan neng lapangan. Peserta Jumatan datang dari berbagai daerah, Malang, Jawa Timur, Madura, Ciamis, semuanya musafir. Musafir mendirikan Jumat. Enten boten kitab Ahlus Sunnah. Enten boten enten. Boten enten. Lek kitab Ahlus Sunnah, Jumatan harus permanen. Ahlul Jum'ah harus mukim mustautin, penduduk tetap di situ minimal 40. Kalau musafir itu bukan mendirikan Jum'ah, tapi nunut Jumatan. Harusnya kalau mereka Ahlus Sunnah nunut Jumatan teng Istiqlal, bukan ngedekne Jumatan dewe. Meskipun ngaku Ahlus Sunnah, konangan kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham teman-teman? Konco-konco Hizbut Tahrir yang sampai sekarang juga belum bisa menerima NKRI. Apa mereka tahlilan? Apa mereka wiridan? Apa mereka manakiban? Halo? Apa mereka selamatan? Apa mereka Qadiriyah Naksabandiyah? Apa mereka Syafi'iyah? Apa mereka Asy'ariyah? Mboten. Non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Repote para rawuh. Kadang sing Ahlus Sunnah krana rada BODU. Krana rada BODU katut kono. Wonten ta? Malah dukung sistem khilafah, padahal yang mengusung non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tetap NKRI, aswaja aman. Lek ngotot dirubah jadi negara Islam, nasibnya apa? Wallahu alam. Kalau dari pertarungan ini yang menang gerakan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Syiah, kalau yang menang golongan itu, maka ini jadi negara Syiah. Kalau yang menang HTI menjadi negara model ya HTI, Takduddin An-Nabhani, sempalan dari Ikhwanul Muslim. Kalau yang menang partai tertentu, gak usah tak sebut, mereka kepanjangan dari Ikhwanul Muslimin. Pelatihannya, daurahnya pakai Hasan Al-Banna, saya tahu. Kalau itu yang menang, maka Indonesia jadi negara radikal. Kalau kawan-kawan dari Yaman yang ngaku keturunan Rasulullah, kalau sampai itu yang kita ikuti dan itu menang, awas, Yaman partainya komunis. Halo, di sini penggerak komunisme Bahrul Barokbah orang Yaman, Aidit orang Yaman. Bahaya berawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'd. Para sepuh, para masyayikh, ashabal ma'ahid, para kiai, utaminipun sedaya keluarga besar pengasuh, ugi Rois Suriah, PCNU Bantul, mugi-mugi sehat kiai panjang umur, sedaya pengurus NU, PW, cabang, MBC, ranting, muga-muga istiqomah nderekaken NU. Kita sikil tetap NU, kita tangan tetap NU, kita bagian bawah tetap NU, senajan sakniki sirai tasik mumet. Nggih. Muslimat, Ansor, Fatayat, Banser, muga-muga sekali lagi istiqomah nderek NU. DPR baik dari PKB atau yang lain, provinsi Mas Umar, juga DPRD Kabupaten, muga-muga Bantul mundak barokah. Amin Allahumma amin. Sederek kawula saking TNI, Polri, saking pemerintah, kalau Bupati Rawuh, kita nderek ndongaaken Allah yaktub lana wa li ikhwanina fi Bantul as-sihhah wal afiyah wassalamah wa kathratar rizqi wal barakah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, muga-muga jenengan tasik kuat ngaji. Jenengan kuat sak jam luwih sekedhik kiat. Sampun dalem pengen ngaturi berbagi sharing mawon wawasan tentang keislaman dan keindonesiaan. NU dan saya yakin Muhammadiyah sama, punya komitmen himayatuddin juga sekaligus himayatul watan. Merasa bertanggung jawab, berkewajiban menjaga agama, pancen kuwi sangune mati, dan merasa sadar berkewajiban menjaga NKRI. Karena tanpa kedaulatan negara yang aman, stabil, kondusif, agama pun nggak bisa dilaksanakan dengan baik. Pramila menika NU punya dua misi, himayatuddin, himayatul watan, menjaga agama dan menjaga negara. Hadirin rahimakumullah, mengapa NKRI harus dijaga? Satu, masalah fikih niki nyuwun sewu. Sedaya kiai mesti paham bahwa sholat ibadah, tapi lehmu sholat di tanah milik orang lain, gosop niku ya sah tapi ora diterima. Nah, kita harus menjaga NKRI tetap milik bangsa Indonesia, supados panjenengan sholat teng Jogja sah diterima mboten gasap. Sholat teng Bali ya sah diterima mboten gasap. Sholat teng Merauke nggih sah ditampi mboten gasap. Diparingi pangeran negara sakmene ambane. Niki lek jenengan mboten jaga, kek suatu saat niki diklaim milik bangsa lain. Samanteng mriki nunut, dan karena nunut kalau si empunya nggak memberi izin jenengan tetap sholat, niki sholat nggosop di tanah milik orang lain, bahaya.
Wajib mboten njaga tanah air iki? Wajib, terkait dengan agama, supaya niku wau kita ngelampai ibadah dimanapun, ibadah di tanah air kita sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selagi Papua milik Indonesia, dengan tibaan tahlilan manakipan dakwah teng Papua halal, wong neng tanah-tanahe dhewe. Lah nggih ta? Hari ini para rawuh NU, MUI, Kemenak, Muhammadiyah badhe masuk dakwah tenggene napa niku Timor Leste sulit karena sudah tidak menjadi bagian dari negara Indonesia. Sementara Papua Merauke yang lebih jauh, begitu mudah kita pun berkali-kali datang ke sana. Nopo meskipun adoh karena bagian dari negara Indonesia tahlilan lancar, manakipan nggih lancar, pelantikan NU nggih lancar-lancar mawon. Sekali lagi, tanpa negara kita pun sulit melaksanakan agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiang Rohingya niku kalau dulu Burma madhabnya Syafi'i, dulu ada kitab Syekh Al-Birmawi fikih niku tiang napa Rohingya niku wau. Nah, mereka haji mboten saged, mereka umroh mboten saged karena enggak punya status kewarganegaraan, enggak punya tanah air. Haji diladeni kalau dia punya paspor, lalu berdasar paspor ngurus visa. Lah mereka enggak mungkin punya paspor kalau enggak punya kakak, kalau enggak punya surat nikah, enggak punya KTP. Dan data dasar niki enggak mungkin diperoleh kalau orang itu enggak punya status kewarganegaraan. Koyok ngoten lho para rawuh, dampaknya napa? Wong lek mboten duwe tanah air. Aneh kalau ada orang berpendapat enggak perlu menjaga tanah air. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kejawi punika para rawuh riyil derek-derek dateng Suriah niku badhe Jumatan angel Kranten perang saudara. Derek-derek dareng Sudan yang sakniki perang saudara badhe Jumatan nggih angel. Padahal hampir 100% muslim. Islammu enggak menjamin sampean bisa melaksanakan ajaran Islam kecuali di wilayah negara yang berdaulat dan aman. Milo nek cara kita NU sekira menjaga agama niku wajib, menjaga negara juga wajib. Ngesruh agama, mengkacau agama haram, mengkacau dan ngesruh negara juga haram. Podo pentingnya kalau mahabbatur Rasul itu bagian dari kesempurnaan iman, maka hubbul waton juga bagian dari iman. Tentang mahabbatur Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sira kabeh
ora bisa iman kanthi iman kang sampurna lek sampean belum mencintai saya, belum mencintai Kanjeng Nabi, melebihi cintamu pada dirimu sendiri, anakmu, orang tuamu, dan yang lain-lain. Mahabbatur Rasul menyempurnakan iman. Ternyata hubbul waton juga minal iman. Dari mana Mbah Hashim, Mbah Wahab kok nggak ada kesimpulan hubbul waton minal iman? Memang itu dicontohkan Nabi. Kanjeng Nabi badhe tindak hijrah, abot mana ini ku ninggalaken Mekah. Jadi maju mundur budal apa ora? Enggak, budal iku diperintah. Budal kok abot meninggalkan tanah air. Akhirnya akbala ila Makkah. Nabi madhep ke arah Makkah sambil berucap ngeten iki. Wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu. Demi Allah hai Makkah, demi Allah hai Makkah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Secara lafdon, secara verbal sorih, Nabi menyatakan cinta Makkah, cinta tanah air. Kalau ada yang bilang cinta tanah air bukan sunnah Rasul, salah. Cinta Nabi sunnah Rasul, cinta tanah air juga sunnah Rasul. Ini gua, demi Allah hai Makkah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai kaum Quraisy tidak mengusir aku, saya enggak akan meninggalkan kamu. Itu dawuhe Kanjeng Nabi. Monggo diwaos teng Bukhari. Nalika Nabi sudah bertahun-tahun teng Madinah, juga tentu cinta kalih Madinah. Tirose hadis Bukhari. Menawi Nabi niku perang ngantos 2 minggu, sakulan. Lama meninggalkan Madinah. Terus kondur, nitih unta, nitih jaran. Begitu mata sudah memandang beberapa bangunan menara Madinah, niku jaran niki dicepet nih boleh ngaran, dipecut, diceblak, digelak, bendang teko Madinah selak kangen. Niku Imam Bukhari menyimpulkan betapa cinta Nabi pada Madinah, cinta tanah air. Monggo diwaos teng surat Baqarah. Surat Baqarah juz kalih, halaman pertama juz kalih, baris tengah-tengah lah. Nabi niku 16 bulan setelah hijrah di Madinah diperintah kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa. Wong jenenge tiang Mekah, tanah airnya Mekah, lah salat mboten pareng ngadep Mekah, kedah ngadep Palestina Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi kangen, sering ndangak ndonga nyuwun wang kiblate dipun wangsulaken madhep Ka'bah, madhep Masjidil Haram, madhep Mekah. Akhirnya pengiran nurun ke ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Ingsun weruh Muhammad, qad nara, ingsun weruh wajahmu sering ndangak ning langit. Taqalluba wajhika fis, artine ndonga nyuwun kiblate wangsul ngadep Mekah.
Njaluk dialihkan ke Mekah, kiblat sing mok senengi, kiblat yang membuatmu marem ridho puas, kiblatan tardoha. Wis mulai saat ini kowe madhep Mekah, madhep Masjidil Haram, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Oleh Nabi kangen Mekah, pengen madhep Mekah di dalam sholat, pengen madhep Masjidil Haram di dalam sholat. Ngeten iki lek enten raos kangen, berarti Nabi cinta Mekah napa mboten? Cinta to? Enggak mungkin kangen lek gak cinta, mesti cinta. Padahal kondisi Mekah ketika itu tidak lebih baik dari Bantul. Bantul sakniki muslime 90% luwih. Mekah ketika itu paling 0, sekian persen, karena muslimnya hijrah teng Madinah. Mekah yang hampir blegedekan kafir, hampir semua kafir, tapi itu tanah airnya Nabi, tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Masa-masa indah di saat kecil ada di Mekah. Nabi tetap kangen Mekah senajan mayoritas kafir. Lah negeri yang mayoritas kafir pun karena negerinya Nabi tetap cinta. Kek mosok to cinta Bantul gak oleh. Kek mosok to cinta NKRI gak oleh. Yang persentase muslimnya hampir se-Indonesia ini hampir 90%. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Lalu nyun sewu. Cara Nabi mengelola negara Madinah. Negara Madinah itu mirip NKRI. Heterogen. Muslim wonten, non muslim nggih kathah. Khaybar itu campur Yahudi Kristen. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Daumatil Jandal, Bani Nadir, hampir mayoritas Yahudi. Sekitaran Masjid Nabawi mayoritas muslim, ada 1-2 Yahudi. Sekitaran Masjid Kuba mayoritas muslim, ada 1-2 Yahudi pura-pura masuk Islam jadi munafik, mendirikan Masjid Diror. Madinah campur-campur, Madinah yang campur muslim non muslim. Dalam menjaga Madinah, Nabi tidak membeda-bedakan. Daerah mayoritas muslim dijaga, daerah mayoritas Yahudi juga dijaga, mayoritas Kristen juga dijaga. Kafir Quraisy nyerang Madinah, kira-kira bakal masuk wilayah muslim, pukul mundur. Kafir Quraisy nyerang Madinah, kira-kira mau masuk wilayah mayoritas Yahudi, pukul mundur. Tidak pernah Nabi itu misalnya kafir Quraisy menyerang Madinah yang wilayah itu Kristen, lalu Nabi jaruna wis cek matek pisan. Enggak. Mau masuk wilayah yang mayoritas Islam atau mayoritas Yahudi atau mayoritas Kristen, selagi mereka nyerang negara kesatuan Madinah, Nabi tetap punya kebijakan sama, pukul mundur semua. Mungkin berorang konteksnya sudah konteks nasionalisme. Pertanyaannya, apa alasan Nabi? Apa hikmahnya
Wong wilayah mayoritas Kristen kok yo dilindungi, mayoritas Yahudi kok yo dilindungi. Daerah yang mayoritas Islam tempat kita melaksanakan ibadah. Daerah mayoritas non-muslim, meskipun non-muslim tapi negara kita, itu lahan dakwah kita. Kalau Jogja tempat ibadah kita harus kita jaga, maka Papua NTT lahan dakwah kita ya tetap wajib dijaga. Daerah niku lek masuk NKRI, wau kula sampun matur, dakwah niku gampil. Kita badhe dakwah teng Singapura angel, padahal cedek. Kenapa? Bukan NKRI. Badhe dakwah teng Filipina angel. Kenapa? Bukan NKRI. Badhe dakwah teng ini Vietnam angel. Bukan NKRI. Padahal dekat. Tapi dakwah teng Merauke lancar. PKB ini pinten sani Merauke? Oh, Merauke iki. Dari 25 kursi ya. Merauke ini berorawo. DPRD ini namung selangkung kursi. PKB ini angsal 5. Masjid Agungnya, kalau nanti khutbah, menampung 5.000 jamaah lebih. Padahal kui Merauke. Kenapa Merauke jauh? Terbang dari sini 6 jam non-stop. Tapi kok dakwah gampil. Di titik manapun, asal masuk wilayah NKRI, dakwah gampang, karena itu memang lahan dakwah kita. Dan sekali lagi, Nabi memperlakukan wilayah mayoritas muslim atau minoritas muslim, semua diperlakukan dengan standar keamanan yang sama. Niku lho jenenge menjaga negara juga untuk kepentingan agama. Menjaga agama juga untuk kepentingan negara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ada orang top di NU, di PBNU, niku menawi dimirengke dawuh, rupa-rupane tasik dereng trimo dengan NKRI. Wonten ta? Dereng trimo dengan Pancasila UUD 45. Dia mengatakan ini sekedar darurat. Waliyul amri ad-daruri bisaukah. Boleh Pancasila, boleh UUD 45, itu karena kedaruratan. Lah mosok selamanya darurat. Menurut beliau, mosok darurat terus-terusan. Ad-dararu yuzal, katanya. Sesuatu yang darurat harus dihilangkan. Kembali pada sistem asli khilafah. Enten toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Lah niku bahaya. Dereng trimo onone NKRI. Belum menerima kemajemukan. Belum menerima Bhinneka Tunggal Ika. Dan masih ngotot terpendam ideologi. Suatu saat harus jadi khilafah. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu perintah rajam di hadis Bukhari ada.
Perintah kisos di Quran ada. Perintah potong tangan di Quran ada. Perintah cambuk di Quran ada. Nah, karena itu perintah wajib. Wajib syar'i. Tapi, enek tapi, menjaga kedaulatan negara itu juga perintah. Bahkan dicontohkan langsung oleh kanjeng. Lalu ketika dua perintah itu berhadap-hadapan, perintah menjaga kedaulatan dan keamanan negara dan perintah melaksanakan fikih potong tangan, rajam, cambuk dan yang lain-lain. Ketika dua-duanya bertabrakan, pilih yang mana? Dipilih yang akhafud dororain, dihindari yang asadud dororain. Kalau kita milih nyuwun sewu untuk sementara itu enggak dilaksanakan dulu demi menjaga keutuhan negara. Dengan Pancasila, dengan UUD 45, dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka mulai Sabang sampai mereka utuh, mulai Sabang sampai Merauke aman. Kalau kita paksakan, laksanakan khilafah, laksanakan hukum Islam, tentu Bali menolak, NTT menolak, Papua menolak, Maluku menolak, Tapanuli menolak, Halmahera menolak. Dan kalau mereka menolak karena kita ngotot, andai Bali merdeka jadi negara Hindu, andai Papua merdeka jadi negara Kristen, andai NTT merdeka jadi negara Katolik, nasib umat Islam teng Bali dos pundi? Nasib minoritas Muslim di NTT dos pundi? Nasib Muslim di Papua dos pundi? Lek sampai hanya 8% Muslim di NTT harus hidup dalam kekangan negara Katolik. Lek sampai akhirnya dipaksa murtad, sing dosa sopo? Lek akhirnya ada pelarangan rame-rame pengajian, sing dosa sopo? Lek akhirnya masjid jadi gereja, sing dosa sopo? Begitu juga di Bali dan seterusnya. Negara utuh ada sisi minusnya. Nopo minusnya? Dereng saged nglakoni kisos, potong tangan kalih cambuk niku rajam. Minusnya itu. Tapi plusnya semua Muslim dimanapun adanya terlindungi, mau di mayoritas maupun wilayah yang minoritas. Dan melindungi Muslim itu wajib. Salah satu misi pokok di antara Al-Maqasid Al-Khamsah, misi besar syariat Islam gangsal. Misi pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ternyata utuhnya NKRI mulai Sabang sampai Merauke itu menjamin aman Muslim hidup dimanapun, baik di wilayah mayoritas maupun wilayah minoritas. Tapi kalau kita paksakan, laksanakan rajam, khilafah, syariat, akhirnya Bali lepas, Papua lepas, NTT lepas, jadi negara non Muslim. Lek non Muslim diusir, tanggung jawab sapa? Lek Muslim diusir, sing dosa sapa? Nek Muslim dipaksa murtad, sing dosa sapa? Halo?
Lek muslim dipateni sing dosa sapa? Abot endi kelangan iman, kelangan nyawa karena dipaksa ngelaksanane rajam kisos, atau nyawa terselamatkan, imannya jutaan muslim di luar Jawa terselamatkan, tapi dereng saged ngelakoni rajam kisos saat itu. Abot pundi? Abot kelangan iman nopo abot kelangan fikih? Abot kelangan usul nopo abot kelangan furu? Halo, abot pundi? Lek luweh ngebotne usule ta timbang furu. Saged dipahami mboten ngeten niku? Enggak ada niat nolak syariat. Menerima NKRI itu bukan menolak syariat, tapi menerima NKRI itu bukan menolak syariat. Menerima NKRI itu pilihan yang akhafud dororain dari dua perintah syariat. Perintah pertama, jaga nyawa. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jaga nyawa itu wajib. Perintah kisos juga wajib. Ketika dua perintah itu berhadap-hadapan, lek ngelaksanane kisos, sekian juta nyawa di luar Jawa nggak terjamin aman. Lek negara niki tetap NKRI, sekian juta nyawa dijamin aman, tapi dereng saged nglakoni kisos sak pitunggalan. Nah, dipilih yang ini itu syar'i karena memilih yang lebih penting, yakni menyelamatkannya nyawa. Dokter operasi, lagi tengah jalan operasi tengkorak nih, moro-moro krungu adzan duhur. Halo, terus piye? Lanjut operasi nopo ditinggal sholat? Lek doktere tak tinggal sholat sih ya pasiennya mati, tapi lek dilanjut operasi, operasi besar itu jam 4 baru selesai, zuhure hilang. Kalau dokter itu terus operasi sementara enggak sholat duhur, itu bukan kok meninggalkan syariat. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Satu pilihan yang dorornya agak ringan, satu lagi pilihan yang dorornya berat, menghilangkan nyawa. Maka fikih nyuruh tinggalkan yang dorornya lebih ringan. Lakukan yang dorornya lebih ringan. Akhafud dororain. Lanjut saja operasi, selamatkan nyawa. Mengke dokter 4 itu bersepakat, ayo niat jamak takhir. Asar duhur asare jamak takhir. Dan Imam Qaffal Ibnul Mungdir berfatwa jamak tidak musafir itu boleh, pokok ojo bendino. Sesekali pas ada rapat maraton Mas Umar, ra kena ditinggal, wong sesekali rapopo. Paham ngeten niki nggih? Dadi lek dokter kuwi sampai duren tek enggak sholat, ojo mok vonis dosa gede ra sholat, ojo ngono. Delok dhisik dia menunda sholat itu apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya juga tuntutan syariat, yakni menyelamatkannya. Bahasa kula niku ngeten, orang seperti itu
bukan meninggalkan perintah syara, tapi nafirru min qadaillah ila qadaillah, nafirru min hukmillah ila hukmillah. Benar? Sakit dipahami ini? Zahire meninggalkan hukum Allah, tapi dalam rangka melaksanakan hukum Allah juga yang lebih penting. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas Umar badhe takbir salat asar, dadak krungu blur garwane kecemplung sumur. Iku ora oleh kadung komat tak salat. Ora oleh. Jenengan ketorone salat nglakoni syariat. Tapi gara-gara zaman salat dhisik nglakoni syarat, bojomu enggak tertolong, malah dosa. Iki piye wong salat kok tambah dosa? Sebab ada perintah yang lebih penting, itu enggak kau lakukan. Harusnya Mas Umar segera lari golek ondo, njaluk tulung tonggo-tonggo, ndang ditulungi, ndang dibeto teng rumah sakit. Lek wektune si ono ya mengke salat, dene wektune wis telas ya qadaan lillahi ta'ala. Sami ngoten niku. Pin perintah kisos ada, perintah potong tangan ada, tapi perintah menjaga kedaulatan negara untuk mengamankan jutaan nyawa muslim, perintah itu juga ada. Ketika dua-duanya berhadapan, dipilih perintah yang lebih berat. Dan ketika kita memilih perintah yang lebih berat, sementara mempending perintah yang lebih ringan, itu tidak termasuk malam yahkum bima anzalallah, masih masuk yahkum, bukan lam yahkum, masih masuk kategori yahkum bima anzalallah, bukan lam yahkum. Cuma konco-konco sing tukang demo, didik negara kafir, mereka mboten belajar fikih sedetail ini, ngoten lho. Mereka juga enggak belajar usul fikih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, melaksanakan syariat itu belum tentu yang secara lafdzan ada perintahnya. Sholato perintahnya ngoten niku. Tapi yang diperintah sholat itu pas head. Piyambake lek sholat malah salah. Lah gitu. Tarian zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, tarik zakat. Tapi wong non muslim mau paksa mau tarik zakat, kuyo salah. Jadi ojo mung nurut dohire perintah, ada hukum nas, ada hukum wad'i, gabungan dari nas dan wadok, gabungan dari nas dan kondisi situasi real yang ada, itu loh nanti menghasilkan hukum syara yang harus kita lakukan. Para rawuh, kula sebagai anak diperintah menafkahi garwa sampai cukup. Sebagai suami, kula sebagai anak wajib birrul walidain. Kula sebagai orang tua wajib mencukupi anak. Kula sebagai kakak atau adik wajib mikir dulur.
Kula sebagai tokoh Islam wajib mikir sing yatim, sing miskin. Tapi duit iki pas-pasan. Nek kula aku pengen birrul walidain. Duit 5 juta wehne mak sedaya. Terus bojomu keluwen apa bener? Saman pengen setia full pada istrimu. Bayaran pira iki lho, Dik, kabeh. Wehne. Makmu bapakmu ora tau kebagian belas. Napa niku nggih bener? Saman pol-polan mencintai bojomu. Cokone gelang-gelang sembarang. Kalung. Anakmu sing mondok 10 bulan rong bayar SPP. Lah apa yang ngono kuwi bener? Halo. Pada akhirnya ambil jalan tengah para rawuh. Dek, aku durung iso nukokne kalung. Gak apa-apa, Dek. Enten apa, Mas? Iki mak oleh panggilan haji tahun ini. Kurang 15 juta. Gak apa-apa, Dek ya. Gak apa-apa, Mas. Dek iki durung iso nukokne gelang maneh. Napa? Lah putra keterima teng Al Azhar, Dek. Tiketnya PP butuh 10 juta. Nggak apa-apa. Nek kabeh iki full ya duwe mboten cekap. Oleh iki njaluk full iki kurang ya timpang. Mana hukum syara' itu? Hukum syara' itu titik temu yang paling maslahat antara idealitas perintah nas dan kondisi riyen. Mboten sampai timpang, adil imbang. Itu loh syarat yang harus kita laksanakan. Lah kita ber-NKRI, Islam nggak sampai dirugikan, Kristen nggak sampai dirugikan, Hindu nggak sampai dirugikan. Niki jalan tengah. Kalau kita ngotot harus Islam, orang Hindu ngotot harus Hindu. Orang NTT Kristen ngotot harus Kristen. Dalam satu wadah negara podo ngotote kan ya perang berorang. Nggih napa nggih? Sing penak ya podo ngeten iki pun. Dan kenapa umat Islam harus memperhatikan yang lain? Indonesia beda dengan negara Islam yang sejak pertama didirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendirikan Madinah, yang mendirikan Nabi dan para sahabat. Kristen nggak melok berkeringat, Yahudi Madinah nggak ikut berkeringat. Berdirinya negara Madinah yang menggagas, yang merintis, yang berpayah-payah, yang berkeringat bahkan kehilangan nyawa, itu Muslim. Setelah negara Madinah berdiri, pasca Fathu Makkah, sudah nggak ada gangguan dari kafir Quraisy. Negara Madinah benar-benar kondusif. Orang Yahudi, kalau tak nunut nggih. Orang Kristen, kalau tak nunut nggih, dijawab tas pundi? Nggih. Tapi enek tapi ini, krana kowe ra melok ngedek nih. Krana kowe ra melok berkeringat, bayar. Namanya jizyah. Iki negara Islam, sing ngedekne wong Islam. Lek kowe pengen nunut oleh tapi bayar. Nah karepe konco-konco yang khilafah Indonesia digawe ngono kuwi mboten saged. Saat kita dijajah Belanda teng Jawa, teng Sumatera, rata-rata pahlawan yang memerangi penjajah niku Muslim. Tapi teng Bali yang jadi pahlawan memerangi penjajah, ngurah rai
Hindu, NTT yang jadi pahlawan memerangi penjajah Amarames Katolik. Lalu teng Maluku yang memerangi penjajah Kristen Yosudarso dan yang lain-lain. Kalau Madinah yang mendirikan Muslim, NKRI ini berdiri atas perjuangan semua elemen bangsa. Maka setelah RI berdiri, Hindu klaim iki negara Hindu, nggak bisa. Kristen klaim iki negara Kristen, nggak bisa. Muslim klaim iki negara Islam, ya nggak bisa. Wong berjuang bareng-bareng. Nah, beda latar belakang, beda wadok, beda kondisi. Jangan diberi hukum yang sama. Ngoten lho. Dong napa mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, lalu Gusti Allah menganugerahkan potensi itu tidak pandang bulu suku dan agama. Orang yang kebetulan Jawa beragama Islam, potensial ahli nuklir ada, potensial ahli kimia ada, potensial ahli fisika ada. Tapi orang punya potensi seperti itu, Bali beragama Hindu juga ada. Orang yang potensial kayak begitu, kebetulan NTT Katolik juga ada. Kalau kita pakai semua harus Islam. Lalu potensi top nih, kebetulan non Muslim, apa dibuat? Kalau potensi anak bangsa yang top harus kita buat hanya gara-gara non Muslim. Lalu mereka diambil Singapura. Ya Singapura yang maju. Lalu mereka diambil Thailand yang maju. Garwa kula punyai pas teng Thailand, teng no pusat pertanian nopo niku. Niku ternyata banyak anak lulusan IPB kerja di pusat penelitian Thailand untuk mengupayakan mengoplos genetika bibit supaya jadi bibit durian sing top, kates sing top. Kalau anak-anak bangsa top, SDN-nya top, niku mboten kita ambil para rawuh, dipek bangsa lain. Namanya Ainun Najib yang ahli IT Singapura. Singapura IT-nya maju, Indosat dipek Singapura, mesin servernya di Singapura. Setiap kali jenengan tumbas paketan, duwe ngalir ke Singapura triliunan. Niku otaknya yang ahli IT, namanya Ainun Najib, anak ngresik bunga NOI penuh. Harusnya anak top itu ambil saja oleh Telkom, ambil saja oleh Kementerian begitu nih. Kalau itu nggak diambil, hanya alasan agama, alasan duduk golonganku, alasan nggak ada orang dalam, sak pitunggalane pek wong liya. Bareng dipek wong liya sing maju yo wong liya. Meskipun non muslim, potensi anak bangsa tetap lebih baik. Mereka potensi anak bangsa Indonesia harusnya juga dipakai oleh Indonesia bagi kemajuan Indonesia. Nah, memilah-pilah, iki duduk boloku kuat, iki duduk agamuku kuat, iki duduk sukuku
Wang iki duduk apa? Duduk gengku. Kuak. Halo. Ngoten niku akhire rugi dhewe. SDM-nya terbatas. Akhirnya SDM-nya di bawah standar, sulit maju. Nabi para rawuh tidak menampik ngangkat guru non muslim. Pasca perang Badar ada 70-an tentara kafir Quraisy ditahan jadi tawanan perang. Beberapa pinter baca tulis, kepada mereka Nabi menawarkan, nek zaman gelem mulang bocah Madinah jumlahnya sakmene sampai iso baca tulis kamu bebas. Bocah Madinah muslim sing mulang sinten? Sing mulang sinten? Non muslim kafir Quraisy. Mboten napa-napa para rawuh. Al hikmatu dhallatul mu'min. Iltaqataha anna wajada. Namanya ilmu hikmah itu ibaratnya barang hilang aslinya milik orang mukmin. Ketemu di mana saja ambil, termasuk ketika itu sudah dimiliki orang kafir, ya kita ambil kembali. Nah, negara model kudu khilafah itu nanti menafikan potensi-potensi ngeten iki. Yang itu bertentangan dengan sunnatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Indonesia itu dari dulu ahlu sunnah wal jamaah tidak suka Indonesia, tidak peduli Indonesia. Sejatinya indikator orang itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dari dulu madhabnya Syafi'i, dari dulu tarekohnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiliyah, dari dulu tasawufnya Ghazali, Ihya, dari dulu akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini negeri dengan mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Menjaga Indonesia sejatinya menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Tidak peduli pada Indonesia, itu sejatinya tidak peduli pada ahlus sunnah. Maka gerakan-gerakan anti Pancasila, gerakan anti UUD 45, gerakan anti NKRI, mereka katakan ini negara tauhid, mereka sebut ini negara kafir. Gerakan itu rata-rata non ahlus sunnah wal jamaah. Gini mungkin yang aksi di Monas meskipun ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi nyatanya tidur di Istiqlal, Jumatan di Monas, mboten Jumatan di masjid. Sakniki kula tangklet, ada apa enggak ajaran ahlus sunnah dari kitab Takrib, Fathul Qorib, Kasifatus Saja, Mu'in, Wahab, Muhadzab, dan yang lain-lain yang mengesahkan Jumatan neng lapangan. Peserta Jumatan datang dari berbagai daerah, Malang, Jawa Timur, Madura, Ciamis, semuanya musafir. Musafir mendirikan Jumat. Enten boten kitab ahlus sunnah. Enten boten. Lek kitab ahlus sunnah, Jumatan harus permanen. Ahlul Jum'ah harus mukim mustautin, penduduk tetap di situ minimal 40. Kalau musafir itu bukan mendirikan Jum'ah tapi nunut Jumatan.
Harusnya kalau mereka ahlu sunnah nunut Jumatan teng Istiqlal, bukan ngedekne Jumatan dewi. Meskipun ngaku ahlu sunnah, konangan kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah. Paham teman-teman? Konco-konco Hizbut Tahrir yang sampai sekarang juga belum bisa menerima NKRI. Apa mereka tahlilan? Apa mereka wiridan? Apa mereka manakiban? Halo? Apa mereka selamatan? Apa mereka Qadiriyah Naksabandiyah? Apa mereka Syafi'iyah? Apa mereka Asy'ariyah? Mboten. Non ahlu sunnah wal jamaah. Repote para rawuh. Kadang sing ahlu sunnah krana rodok BODU. Krana rodok BODU katut kono. Wonten ta? Malah dukung sistem khilafah, padahal yang mengusung non ahlu sunnah wal jamaah. Kita tetap NKRI aswaja aman. Lek ngotot dirubah jadi negara Islam, nasibnya apa? Wallahu alam. Kalau dari pertarungan ini yang menang gerakan ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Syiah, kalau yang menang golongan itu, maka ini jadi negara Syiah. Kalau yang menang HTI menjadi negara model, ya HTI Takduddin An-Nabhani, sempalan dari Ikhwanul Muslim. Kalau yang menang partai tertentu, gak usah tak sebut, mereka kepanjangan dari Ikhwanul Muslimin. Pelatihannya, daurahnya pakai Hasan Al-Banna, saya tahu. Kalau itu yang menang, maka Indonesia jadi negara radikal. Kalau kawan-kawan dari Yaman yang ngaku keturunan Rasulullah, kalau sampai itu yang kita ikuti dan itu menang, awas, Yaman partainya komunis. Halo, di sini penggerak komunisme Bahrul Barokbah orang Yaman, Aidit orang Yaman. Bahaya bro. Kalau NKRI bubar, lalu yang menang jaringan Salafi Saudi, maka Indonesia berubah jadi Wahabi. Negara-negara dengan nama baru, merek Islam, itu bisa Syiah, bisa Wahabi, bisa Ikhwanul Muslimin, bisa Taliban, bisa komunisme Yaman. Mending NKRI, jenenge NKRI, tapi melindungi ahlu sunnah wal jamaah. Deal. Terus di model NKRI ini para rawuh, rezim berganti kayak apapun, ahlu sunnahnya terjaga. Timur Tengah niku ganti rezim, ganti akidah. Dulu Iran dipimpin Rizal Pahlavi, masih banyak ahlu sunnah wal jamaah. Ada revolusi Khomeini, jadi Iran modern, jadi Syiah. Dulu Suriah ahlu sunnah wal jamaah, dipimpin Bashar Assad, banyak Syiah dan partainya komunis. Dulu Afghanistan ahlu sunnah, thariqahnya Naksabandiyah, fikihnya Hanafi. Sekarang jadi radikal,
Taliban. Dulu Saudi dipimpin Raja Sharif Hussein, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ganti rezim Raja Faisal, King Abdul Aziz jadi Wahabi. Indonesia para rawuh zaman Pak Karno tahlilan, zaman Pak Hartoyo tahlilan, zaman Pak Habibie tahlilan, zaman Gus Dur tawahlilan, zaman Megawati. Mending Indonesia kalau kita komitmen menjaga agama, menjaga akidah, dan terbukti nyuwun sewu pemerintah berganti, akidah tidak berganti, tidak berubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki plong nopo dereng niki. Jangan sampai alasan beragama lalu tidak ber-NKRI. Kalimat dari Bung Karno atau yang lain, nyuwun sewu, jangan kalap, jangan mabuk dengan agama. Kalau Anda Muslim, jadilah Muslim, tapi nggak usah jadi Arab. Kalau Anda Hindu, Buddha, jadilah Hindu, Buddha, nggak usah jadi India. Kalau kamu Kristen, Kristen, nggak usah jadi Barat. Apapun agamanya, karakternya, identitasnya, jati dirinya, tetap Nusantara, tetap Indonesia. Kalau kita beragama tidak meninggalkan karakter bangsa, maka agama yang beda-beda tidak menjadi faktor perpecahan. Kristennya tetap Jawani, Hindunya ya tetap Jawani, Islami ya tetap Jawani. Sekampung ada 4 agama, rukun kabeh, beda agama tapi rasa kebangsaannya sama. Sing bahaya niku Islami dadi Arab akhi ukhti, ya kan? Kristennya jadi Barat UMI, Hindunya jadi India. Nahi meninggalkan budayanya sendiri. Sak kampung berbenturan budaya, suwe-suwe tukaran para rawuh, suwe-suwe negara niki pecah. Nah, supaya agama tidak menjadi faktor perpecahan, ambil ilmu agamanya, ambil nilai-nilai agamanya, ambil ajaran agamanya, tradisi, budaya, rasa, tetap Nusantara. Kulo, terlepas kulo NU apa Muhammadiyah, pilih terawih 20 apa 8 akan saya pelajari. Woluiku sejak berapa tahun yang lalu, 20 sejak berapa tahun yang lalu. Ternyata yang 20 niku sudah ratusan tahun. Karena dari dulu madhab saya pilih yang 20. Karena kalau saya pilih 20, syariatnya kena, tradisinya saya ambil. Sudah mengakar ratusan tahun. Wiritan apa enggak? Terlepas apa khilafiyahnya, wiritan itu mentradisi ratusan tahun. Selamatan apa mboten? Pilih selamatan. Selamatan itu mentradisi ratusan tahun. Sarungan apa cobaan? Sarungan itu mentradisi ratusan tahun. Ingkung nopo kambing guling? Ingkung tumpeng itu mentradisi ratusan tahun. Kalau memilih tradisi agama, yang kita pilih sesuatu yang sudah mengakar
membudaya ratusan tahun, maka pilihan itu agamanya kena dan gak lepas dari jati diri bangsa. Agama tidak menjadi faktor perpecahan. Rasa iki didik Arab celono mesti diunggah nih, jenggot mesti didawak nih, wajah mesti dijadari. Wong Kang Mas ngono ya iso malih akhi, Mbak Yu ngono ya iso malih ukhti, dulur-dulur derek-derek saged saiki malih ikhwan, mbak-mbak sedaya ya saged saiki malih akhwat. Halo, biyen matur suwun nggih saged saiki harus sukron nggih mboten napa-napa. Tapi lek sing Islam kemarap, sing Kristen ke barat-baratan, perbedaan agama di lingkungan sesuatu, di lingkungan masyarakat itu menimbulkan perpecahan. Mending sing Kristen yo Kang, sing Islam yo Kang, sing Kristen yo tumpengan, sing Islam yo tumpengan. Niku mengke beda agama rujaan bareng biasa, beda agama selamatan bareng yo biasa. Dan ketika bisa diatur begitu, beda agama tidak menyebabkan perpecahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan benturkan tradisi dengan agama. Rawat tradisi untuk memperkuat agama. Hampir akhir. Hadirin rahimakumullah. Berorientasi. Ayo wong Islam pengen ngaji nang kiyaine dhewe. Ojo didik Timur Tengah, didik Arab, didik Afghanistan, didik Yaman. Ini kayak nyapet. Saya ngaji di Lirboyo sampai hatam kitab sak pirang-pirang, ilmu saya dapat, dan tetap Jawa, tetap Nusantara. Jenengan ngaji teng ploso tahun-tahunan, alim ilmu kau dapat dan tidak kehilangan jati diri bangsa. Lek zaman senengane di taman SD budal ning Arab, taman SD budal ning Arab, mulai enggak jamin alim. Alime durung mesti, ngilmune durung mesti, kehilangan Kang Yu, kehilangan rasa Nusantara mesti. Nah, kader-kader ngoten niku nggak bisa diharapkan komitmennya menjaga keutuhan bangsa. Mereka nyuwun sewu lebih bangga dengan tarimnya daripada Jogjanya. Nggih napa nggih? Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau kepada Indonesia enggak cinta, mereka lebih cinta, lebih kangen pada negara lain, kota lain, yakni Tarim atau yang lain-lain. Mereka enggak bangga dengan bangsanya, mereka lebih bangga pada bangsa lain. Orang seperti ini, nyun sewu, enggak mungkin memajukan bangsanya sendiri, pengennya memajukan bangsa lain. Nah, ngeteni lho para rawuh, sing mungkin menjaga agama tapi enggak menjaga negaranya. Maunya NU dua-duanya, himayatul din juga himayatul waton, dan itu bisa. Mbah Hasyim As'ari sak ngalim-ngalimi wong di NU pada nenten sing ngungkuli, tapi full NKRI harga mati. Perintah jihad 10 November, resolusi jihad. Wong NU
mau suriah ranting, mau suriah MBC, suriah PC, suriah PW, suriah PP Rois Am. Wallahi demi Allah, nggak mungkin, nggak mungkin kealimannya ngungkuli Mbah Hasyim As'ari, nggak mungkin kekeramatannya ngungkuli Mbah Hasyim As'ari, nggak mungkin kewaliannya ngungkuli Mbah Hasyim As'ari, nggak mungkin hebatnya, wibawanya ngungkuli Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sing top lho, NKRI harga mati. Lan dhewek sampeyan durung ana apa-apane ngene dadak rapat Pancasila. Ngono dadak meragukan. Kowe iku sapa? Ngilmumu sak piro? Muga-muga para rawuh ranting ndang gantos nek